Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Hidayah, NIM 2420922048 dari jurusan Teknik Sipil, bidang transportasi, pasca sarjana Universitas Andalas. Pada video ini saya akan mempresentasikan sebuah jurnal yang membahas tentang sustainability atau keberlanjutan, karya Daniel Thomas Molenkamp. Saya akan memaparkan mulai dari latar belakang, pengertian, cara kerja, hingga contoh penerapannya. Pendahuluan. Isu keberlanjutan menjadi perhatian global seiring meningkatnya kerusakan lingkungan, perubahan iklim, dan berbagai masalah sosial. Pada bagian pendahuluan ini, dapat dilihat bahwa pembangunan modern menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Kerusakan lingkungan dan ketimpangan sosial menjadi bukti bahwa pembangunan tidak bisa hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus memperhatikan dampak jangka panjangnya. Dari sinilah konsep sustainability mulai berkembang. Apa itu sustainability? Sustainability atau keberlanjutan adalah kemampuan untuk mempertahankan proses ekonomi, lingkungan, dan sosial agar tetap berjalan dalam jangka panjang. Konsep ini menekankan bahwa kebutuhan manusia saat ini harus dipenuhi tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang. Sustainability dapat dipahami juga sebagai upaya menjaga agar pembangunan tetap berlangsung secara keberlanjutan. Artinya, manusia tetap dapat memenuhi kebutuhannya hari ini, namun dengan cara yang tidak merusak kesempatan generasi di masa depan. Inilah yang membedakan pembangunan berkelanjutan dengan pembangunan konvensional. Cara kerja sustainability. Cara kerja sustainability menekankan bahwa setiap keputusan pembangunan harus mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap ekonomi, lingkungan, dan sosial. Cara kerja sustainability pada dasarnya mengarahkan setiap kebijakan dan aktivitas agar tidak hanya fokus pada hasil jangka pendek. Sebagai contoh, dalam dunia industri, perusahaan menerapkan sustainability dengan mengurangi limbah, menggunakan energi secara efisien, dan mengelola bahan baku secara bertanggung jawab. Dalam konteks pembangunan kota, sustainability diwujudkan melalui perencanaan transportasi ramah lingkungan dan menyediakan ruang terbuka hijau. Pendekatan ini memastikan pembangunan tetap memberi manfaat jangka panjang. 3 pilar sustainability. Sustainability didukung oleh 3 pilar utama, yaitu ekonomi, lingkungan, dan sosial. Ketiga pilar ini saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Pilar ekonomi memastikan kegiatan ekonomi tetap berjalan dalam jangka panjang. Pilar lingkungan menjaga agar alam tidak rusak akibat pembangunan. Pilar sosial memastikan masyarakat mendapatkan manfaat dan keadilan. Jika salah satu pilar diabaikan, keberlanjutan tidak akan tercapai. Sustainability dalam dunia bisnis. Dalam dunia bisnis, sustainability tidak hanya berkaitan dengan upaya pelestarian lingkungan, tetapi juga mencakup tanggung jawab sosial dan keberlanjutan ekonomi perusahaan. Dalam konteks bisnis, sustainability menjadi pendekatan yang semakin penting. Perusahaan tidak lagi bisa hanya mengejar keuntungan jangka pendek tanpa memikirkan dampak yang ditimbulkan. Aktivitas bisnis yang merusak lingkungan atau mengabaikan aspek sosial justru dapat merugikan perusahaan itu sendiri di masa depan. Dengan menerapkan sustainability, perusahaan berupaya menyeimbangkan antara pencapaian, keuntungan, perlindungan lingkungan, dan tanggung jawab sosial. Pendekatan ini membantu perusahaan membangun kepercayaan publik serta menjaga keberlangsungan bisnis dalam jangka panjang. Manfaat sustainability. Penerapan sustainability memberikan berbagai manfaat, baik bagi perusahaan maupun masyarakat secara luas. Manfaat tersebut antara lain meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, pengurangan biaya operasional, serta peningkatan citra dan reputasi perusahaan. Manfaat sustainability tidak hanya dirasakan oleh lingkungan,
tapi juga oleh perusahaan itu sendiri. Dengan menggunakan sumber daya secara efisiensi, perusahaan dapat mengurangi pemborosan dan menekan biaya operasional. Dalam jangka panjang, hal ini justru meningkatkan kinerja keuntungan perusahaan. Selain itu, citra perusahaan yang peduli terhadap lingkungan dan sosial akan meningkatkan kepercayaan publik. Investor dan konsumen cenderung lebih memilih perusahaan yang memiliki komitmen keberlanjutan yang jelas dan konsisten. Tantangan penerapan sustainability dan greenwashing. Penerapan sustainability masih menghadapi beberapa tantangan, seperti rendahnya kesadaran masyarakat dan keterbatasan teknologi. Meskipun memiliki banyak manfaat, penerapan sustainability juga menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan terbesar dalam sustainability adalah bagaimana mengukur dampak keberlanjutan secara objektif. Tidak semua dampak lingkungan dan sosial dapat diukur secara langsung, sehingga seringkali sulit menilai sejauh mana sustainability benar-benar diterapkan. Tantangan lainnya adalah greenwashing. Dalam kondisi ini, perusahaan hanya membangun citra ramah lingkungan melalui proses promosi atau laporan, tetapi tidak melakukan perubahan nyata dalam praktik bisnisnya. Hal ini dapat menyesatkan masyarakat dan merusak kepercayaan publik terhadap konsep sustainability. Contoh penerapan sustainability. Salah satu contoh penerapan sustainability yang cukup berhasil adalah Unilever. Unilever menjadi contoh nyata bahwa sustainability bukanlah hambatan bagi pertumbuhan bisnis. Melalui Unilever Sustainable Living Plan, perusahaan berupaya mengurangi penggunaan air, energi, dan emisi, serta meningkatkan tanggung jawab sosial dalam rantai pasoknya. Hasil dari strategi ini menunjukkan bahwa perusahaan tetap dapat memperoleh keuntungan sekaligus memberikan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat. Contoh ini membuktikan bahwa sustainability dapat menjadi bagian dari strategi bisnis yang efektif. Kesimpulan. Sebagai kesimpulan, sustainability adalah pendekatan yang sangat penting dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan saat ini. Konsep ini menekankan bahwa pembangunan tidak boleh hanya berorientasi pada hasil jangka pendek, tetapi juga harus mempertimbangkan dampak jangka panjang. Keberhasilan sustainability membutuhkan peran aktif dari semua pihak dengan komitmen dan tindakan nyata. Pembangunan yang berkelanjutan dapat tercapai dan memberikan manfaat bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang. Sekian presentasi dari saya mengenai sustainability atau keberlanjutan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.